Wadidaw, mungkin itu kata yang tepat untuk memulai pembahasan manga Black Clover chapter 267 kali ini, karena ada beberapa hal yang mengejutkan dan membuat pertanyaan besar bagi para pencinta manga Black Clover di seluruh dunia tentunya. Jika pada chapter sebelumnya kita diperlihatkan pertemuan wakil kapten Black Bull, Nudge, dengan anggota Black Bull lainnya, dan juga hal yang membuat para pencinta manga Black Clover cukup ramai, yaitu munculnya Iblis Asta dan dimulainya pertarungan antara Asta melawan iblisnya. Nah, pada chapter kali ini kita diberi sesuatu yang lagi-lagi membuat para pecinta manga Black Clover cukup heboh, yaitu munculnya Iblis Asta dengan seluruh tubuhnya yang terlihat. Kemudian di akhir chapter kali ini kita juga diperlihatkan seorang wanita misterius yang cukup cantik dan juga cukup menarik untuk diperbincangkan. Siapakah wanita tersebut? Tunggu dulu. Aku akan membahas tentang itu nanti. Untuk saat ini, mari kita langsung saja mulai pembahasan review Black Clover chapter 267 kali ini. Check this out! Chapter kali ini diawali dengan Iblis Asta yang diperlihatkan seluruh tubuhnya dan tertawa. Tubuhnya tidaklah besar dan hanya sedikit lebih besar dari Asta. Kalau kulihat, ukurannya mungkin seperti manusia normal, tapi bisa saja iblis ini mempunyai wujud lain yang lebih besar atau lebih kecil. Asta terkejut dan mengatakan, jadi seperti ini sosok iblis dalam dirinya. Dan dia lanjut mengatakan kalau ada satu hal yang ingin dia katakan, yaitu terima kasih. Melihat hal tersebut, Nudge hanya tersenyum dan iblis dari Asta pun cukup kebingungan karena Asta tiba-tiba berterima kasih pada dirinya. Asta berterima kasih karena selama dia bertarung dan juga saat dalam kesulitan, berulang-ulang kali dia telah dibantu serta terselamatkan oleh kekuatan iblis yang selama ini ada dalam dirinya tersebut. Iblis Asta balas menjawab, jika ucapan terima kasih itu rasanya kurang pantas diucapkan kepada seseorang yang telah merebut tangan kanannya. Namun, Asta berkata jika mereka memang sudah sepakat tentang itu dan dia tidak akan protes. Seperti yang diperkirakan, orang yang sangat bodoh, dan karena itulah kau akan mati di tangan iblis, ujar Iblis Asta balas menjawab. Asta berteriak dan mengatakan jika hal tersebut tidak akan menjadi masalah. Kemudian Asta mengingat saat dirinya pertama kali berbicara dengan iblisnya. Kau adalah anak-anak, kau sama denganku. Bisa-bisanya kau bertingkah hebat. Aku tidak ingin dikalahkan oleh orang sepertimu, ujar Asta pada iblisnya. Iblis tersebut pun membalas kalau sepertinya Asta tidak memahami situasi yang terjadi saat ini. Tiba-tiba, Grimoire yang ada di pinggang Asta melayang, dan kemudian Demon Slayer Sword Asta keluar dari Grimoire-nya dan diambil Iblis Asta. Iblis tersebut mengatakan jika Asta tidak mempunyai kesempatan untuk menang. Dia juga mengatakan kalau Asta telah melangkahkan dirinya ke teritori iblis. Bukan hanya lengannya saja, dia akan merebut semua yang Asta punya, termasuk juga tubuhnya. Asta balas menjawab jika dia tidak berniat untuk bertarung. Kemudian Nudge memotong kalimat Asta dan mengatakan kalau Asta harus bertarung. Nudge mengatakan kalau Asta datang ke sini agar menjadi lebih kuat, dan apapun yang terjadi, Asta harus bisa mengalahkan iblisnya. Jika Asta kalah, seluruh tubuhnya akan direbut oleh iblis. Nudge juga mengatakan kalau tulang belulang manusia yang berada di altar tempat Asta dan iblisnya berada saat ini adalah tulang belulang orang-orang yang gagal dalam menjalankan ritual, dan hal tersebut berlaku pada Asta jika Asta kalah melawan iblisnya. Kemudian Asta melihat ukiran lukisan orang-orang yang melakukan ritual terlarang. Usai ia melihat ukiran lukisan, Asta kaget dan menanyakan kepada Nudge apakah jangan-jangan ritual ini adalah sesuatu hal yang tidak bisa diatasi oleh Nudge sekalipun. Nudge menjawab, waktu yang tersisa hanya 2 hari. Apakah kau pikir kau bisa menjadi sangat kuat hanya dengan metode latihan seperti biasa? Kemudian sang iblis tersebut bergerak menyerang ke arah Asta. Dan Nudge mengatakan jika Asta tetap seperti ini, dia akan mati di tangan iblisnya tersebut. Tidak, iblis ini tidak benar-benar mencoba untuk membunuhku. Aku merasakannya dengan ki, ujar Asta balas menjawab. Dilanjutkan Nudge yang berkata, apa yang sedang kau bicarakan? Yang berdiri di depanmu saat ini adalah seorang iblis.
tidak mungkin iblis mempunyai hati nurani. Iblis Asta tersenyum dan mengatakan kalau yang dikatakan Nudge adalah benar. Asta berpikir kalau iblis yang sedang dihadapinya saat ini berbeda dengan iblis Zagret yang pernah dihadapi sebelumnya. Sambil menyerang Asta, iblis Asta mengatakan setelah dia merebut tubuh Asta, dia akan. Namun perkataan tersebut dipotong oleh Asta dan Asta berkata, menjadi seorang iblis bukan berarti dia sudah dipastikan sebagai orang yang jahat dan buruk. Iblis Asta kemudian mengingat sesuatu. Tiba-tiba ada seorang perempuan yang mengatakan, karena kau bukanlah orang yang jahat. Chapter kali ini pun berakhir dengan kemunculan seorang wanita misterius. Siapakah wanita itu? Banyak para pecinta manga Black Clover mengatakan kalau itu adalah Ibu Asta, dikarenakan penampilan dan wajahnya yang sangat mirip dengan Asta. Ya, kalau dilihat dari wajah dan sifat wanita tersebut yang cukup ceria, sepertinya dia memang adalah ibu dari Asta. Orang tua Asta pun hingga saat ini belum dijelaskan, dan sepertinya Yuki Tabata ingin menjelaskannya saat ini dengan memperlihatkan seorang wanita dari ingatan iblis Asta. Ya, menurutku iblis Asta tidak akan dikalahkan dalam pertempuran adu jotos biasa, karena rasanya hal tersebut sangat tidak imbang. Kekuatan iblis yang sangat besar ditambah pedang Demon Slayer melawan Asta yang hanya mempunyai satu tangan dan tanpa kekuatan sihir dan hanya mengandalkan ototnya. Entah cara apa yang akan digunakan oleh Asta dalam mengalahkan iblisnya. Apakah peran wanita tersebut akan berpengaruh untuk mengalahkan iblis Asta? Mungkinkah cara Asta mengalahkan iblisnya akan sama seperti saat Naruto menghadapi Kyuubi yang dibantu Kushina? Jujur saja, dalam pelatihan kali ini, aku melihat beberapa hal yang cukup mirip seperti anime Naruto. Pertama, Nudge yang mempunyai iblis dan menjadi mentor Asta dalam melatih iblisnya, tentunya mengingatkan kita semua pada Killer Bee yang melatih Naruto. Yang kedua, tumpukan tulang belulang manusia yang gagal dalam menjalankan ritual mengingatkan kita pada patung-patung tanpa kepala yang gagal dalam mengendalikan bijunya di anime Naruto. Kemudian yang ketiga, ucapan Asta yang berterima kasih dan cukup bersyukur kepada iblisnya tentu mengingatkan kita semua kepada Naruto dengan Dark Naruto saat di air terjun kebenaran. Dan kalau benar, wanita yang muncul kali ini adalah ibu dari Asta, ini juga sama seperti Kushina yang muncul saat pertarungan Naruto melawan Kyuubi yang mendiami tubuhnya. Yuki Tabata Sensei sepertinya cukup banyak mengambil referensi dari berbagai anime, dan aku juga merasa Yuki Tabata, apakah Yuki Tabata kurang kreatif dalam menjalankan dan membuat plot cerita? Aku sih berharap kalau beliau mampu membuat plot-plot yang menarik ke depannya dan lebih beragam juga tentunya, sehingga manga ini semakin menarik untuk kita tunggu dan kita bahas setiap kemunculannya. Ya. Pada chapter kali ini juga masih belum diberitahukan nama dari iblis Asta. Sepertinya akan diberitahukan pada beberapa chapter ke depan. Nah Leo, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian. Semoga kalian terhibur dengan apa yang ada dalam pembahasan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau ada hal lain yang kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.